Haleluya, shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada sekarang, doa saya kasih karunia damai sejahtera Tuhan menyertai hidup saudara. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 berkata, Akulah roti hidup, ego eimi ho artos tes zoes. Itulah salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab. Walaupun salah satu terpendek, namun maknanya begitu dalam dan begitu luar biasa. Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup. Roti hidup yang dimaksud bukan roti mana yang dimakan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Roti hidup juga yang dimaksud adalah bukan 5 roti yang dimakan oleh 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Bukan juga roti yang dimakan oleh 4.000 orang dan sisanya 7 bakul. Tetapi roti hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri yang telah datang dari sorga turun ke dalam dunia, yang mana tubuhnya tercabik-cabik, terpecah-pecah dan hancur di atas kayu salib untuk memberikan kehidupan dan keselamatan kepada umat manusia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup. Ada kehidupan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Ya, di dalam Tuhan Yesus ada 3 kehidupan yang dijanjikan. Yang pertama, kehidupan atau kebangkitan rohani. Salah satu akibat dosa adalah kematian rohani. Kematian rohani itu adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah, terpisahnya manusia dengan Allah. Manusia jauh dari hadirat Allah, manusia jauh dari kasih karunia Allah. Dosa membuat manusia mati rohani. Dosa membuat manusia menjadi seteru atau musuh Allah. Dosa membuat manusia mati rohani sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan sifat-sifat Allah, manusia kehilangan karakter-karakter Allah dalam dirinya, sehingga ketika manusia mengalami kematian rohani, kematian hubungan dengan Tuhan, maka manusia tidak mampu lagi berbuat baik, tidak mampu berbuat yang benar, tidak mampu hidup kudus, tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu berbuat baik akibat kematian rohani. Kematian rohani membuat manusia hilang dari kasih karunia Allah, hilang dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Manusia bermusuhan dengan Allah, tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh kemurahan Tuhan, oleh roti hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui kematiannya, hubungan manusia dipulihkan dengan Tuhan. Manusia diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Manusia bukan lagi seteru Allah, tetapi manusia sudah menjadi anak Allah. Alkitab berkata begini, bahwa kita yang dulunya jauh dari Allah, terputus dari Allah, terpisah dari Allah, sekarang sudah dekat melalui darah Yesus Kristus. Sehingga di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mengalami kebangkitan atau kehidupan rohani. Karena di dalam Yesus Kristus Dia sudah menebus kita, sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, sudah mendamaikan kita, sudah membenarkan kita, sudah menguduskan kita, sudah menyucikan kita, sudah menebus kita. Dan sekarang kita, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, rohani kita, iman kita dipulihkan, dibangkitkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hubungan Tuhan kita dengan sesama dipulihkan, hubungan kita dengan diri kita sendiri dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Iman kita menjadi hidup kembali, rohani kita menjadi hidup kembali. Yang kedua adalah kebangkitan atau kehidupan tubuh. Salah satu pengakuan iman rasuli berkata, Aku percaya kebangkitan tubuh. Saudaraku, dengar baik, di dalam Yesus Kristus Ia memberikan kita kebangkitan tubuh. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, artinya percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ketika Marta memberitahukan bahwa Lazarus sudah mati, lalu Yesus berkata, Akulah kebangkitan hidup, akulah kebangkitan
kebangkitan itu di dalam aku. Semua orang yang percaya sekalipun nanti sudah mati, tetapi pada akhir zaman dibangkitkan oleh Tuhan. Ada kebangkitan tubuh. Bahkan di dalam Tesalonika berkata di sana, pada waktu nanti bunyi sangkakala Allah, maka Tuhan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kita di dalam Yesus Kristus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun nanti suatu saat kita mati, tapi jangan takut, Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Ada kebangkitan tubuh yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, akan kuberikan kepadanya kehidupan yang kekal. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kehidupan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu saudara, kiranya Yesus yang adalah roti hidup itu benar-benar memberikan kita kehidupan, kebangkitan rohani, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tetap berpegang kepada firman-Nya, tetap ikut Yesus dengan setia dan sungguh-sungguh sampai seakhirnya. Maka kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ini menjadi bagian saya dan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.